Huha huha huhalim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha ya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku, duduk manis basangga batis, basujud sambil menangis, mun ingat kuitan batangis tangis, hati nang karas sudah tak kikis, hati nang karas sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas, sahibar surah Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas, mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amali minas solihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya wa walidayya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku, ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih, wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kuitanku, kasihanilah seperti lagi halusku, seperti lagi halusku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma
waghfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah abasuhu di kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah mencurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita dibersamakan bersama dalam rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia barjah dan akhirat. Mudah-mudahan juga dimasukkan ibu bapak kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, man uzina lahu fi ta'biri fuhimat bi masyami'il khalqi ibaratuhu wa zaliyat ilaihim isyaratuhu. Man uzina lahu fi ta'bir, barang siapa yang diizinkan oleh Allah tentunya fi ta'bir untuk menyampaikan satu pesan agama atau mengajar agama, fuhimat bi masyami'il khalqi, tentu Allah pasti diberikannya bi masyami'il khalqi, pemahaman orang-orang yang mendengarnya. Artinya orang yang mendengar jadi paham, ibaratuhu, pengajarannya yang disampaikannya, wazaliyat ilaihim, dan jelaslah bagi mereka isyaratuhu, isyarat-isyarat apa yang disampaikan di dalamnya. Nah, ini penting juga memahami bagian ini. Mungkin ini adalah satu pemangkas ya di dalam satu pemahaman yang dulu orang mengajar itu harus memiliki sanad guru. Tidak boleh orang mengajar itu tidak memiliki sanad keguruan atau sanad belajar dari mana dia. Tiba-tiba misalnya tukang beca misalnya tiba-tiba mengajar, dari mana dia ilmunya didapat, ya enggak? Atau dulu juga ada orang mengajar tapi tidak memiliki kitab panduan di mana, atau mungkin punya kitab tapi karangan sendiri. Yang dikhawatirkan adalah dia tidak mengikuti turas itu warisan ulama-ulama sebelumnya. Karena di agama itu sanad itu sangat pokok sekali. Sanad itu apa arti sanad? Secara ilmu bahasa Arab sanad itu artinya sandaran. Jadi sandaran
Apa yang disandarkan, musnadnya apa? Jadi sandaran itu adalah turas ulama. Turas itu warisan ulama. Saya mengajar dari pembelajaran saya kepada para ulama-ulama sebelumnya. Nah, di samping itu tentu tidak semua yang disampaikan guru itu bisa diingat. Biasanya guru saya dengan kitab-kitab mereka yang maksudnya kitab yang diperpedomani, ada kurikulum, namanya kitab-kitab itu peninggalan para ulama sebelumnya dan seterusnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya sanad, karena dan itu terjadi zaman sekarang, orang banyak menjelaskan agama tanpa sanad, tanpa ada pedoman dari mana dia dapatnya, sehingga akhirnya apa yang didengarnya, yang dilihatnya, dibacanya langsung diekspresikannya menurut pikirannya, menurut pendapat dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya juga, berbahaya. Kenapa? Karena tidak mengikuti turas itu mengakibatkan perpecahan bagi yang mendengarnya nanti, karena dia berbeda pemahamannya. Ya itu kan? Contoh kalau di Indonesia adanya gerakan imam besar, namanya Imam Samudra, itu kan. Ya enggak? Apa itu? Gitu kan. Orang kafir itu harus dimusuhi, gitu kan? Orang kafir harus dimusuhi, kemudian dibom. Ya. Kenapa jadi begitu? Tidak menggunakan turas. Turas itu warisan dari ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu tidak ada menafsirkan Al-Quran maupun hadis. Hasilnya adalah membom orang kafir. Gitu kan? Nah, turas ulama-ulama itu biasanya damai, selalu mengajarkan kedamaian. Berusaha umat Islam itu damai dimanapun mereka berada, baik pada skala mereka menjadi mayoritas maupun pada skala mereka tetap minoritas. Bahasa lainnya banyak mengalah, ajaran itu banyak mengalah. Itu pertama itu. Yalah. Atau mengajar akhirnya menyalah-nyalahkan orang aja. Sekali ada pelajaran tentang sholat, 60 kesalahan dalam mengerjakan sholat, jarumah takutan orang sembahyang. Bila sembahyang 60 kali salah. Baik kadusa sembahyang juga, baik tidak sholat nih, mun 60 banyak kesalahannya lah. Jadi tidak ada warisan ulama kita seperti demikian. Ulama kita itu dia urusan tidak baik ndak mau menyalahkan orang. Itulah tradisi bahasa kita Banjar. Sanad itu bisa dikatakan sandaran yang bersifat budaya yang terus-menerus dipelihara. Misalnya sanad turas pian dengan orang tua mencium tangan, ya Kak. Nah, itu dipelihara terus. Sayangi orang tua tuh terus-menerus dipelihara, nanti anak pian kayak itu juga. Nah, itu yang dipelihara, itu turas namanya. Salah satu ciri daripada kesanatan itu salah satunya jar saya tadi, man uzina lahu fi ta'bir. Biasanya ada seorang guru mengizinkan muridnya untuk mengajar, gitu kan. Nah, kalau hal ini, terkadang maksudnya syekh ini juga adalah Allah langsung mengizinkan seseorang. Maka biasanya ada memiliki ciri, gitu kan. Ialah puhimat fi masyami'il khalqi, mudah didengar, mudah dipahami oleh si pendengarnya. Ada juga kesana kemari, masalahnya sepele, mungkin 5 menit aja selesai masalahnya, menjelaskan sampai berjam-jam, ya kan? Nggak mengerti juga orang, malah bingung orang, mana juga artinya nih. Nah, itu bertele-tele, tidak bisa dipahami orang apa maksudnya. Ibarat itu pengajaran itu. Wadzaliyat ilaihim isyaratuhu, pendengar mengerti apa maksud isyarat di dalamnya. Kalau tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa dipahami oleh 3 kelompok manusia, kelompok awam, kelompok khawas, dan kelompok khawas. Tinggal yang mendengar aja lagi. Nah, saking cerdasnya beliau menyampaikan itu.
Kalau kita kan kadang-kadang mendengar satu, ini sulit bener nih, apa maksudnya nih? Ya enggak? Kalau punya syekh itu seolah-olah hampir tingkatan siapa aja, baik pada tingkatan awam, orang kebanyakan maupun orang kawas sampai kawasul kawas, bisa mengambil di dalamnya pelajaran mereka masing-masing. Nah, ini kehebatan luar biasa. Al-ma'zuna lahu fi ta'bir, izin yang bersifat pengajaran itu wallazi yatakallamu lillahi wa billahi, yaitu allazi yatakallamu lillah, yang ia berkata semata-mata karena Allah, yaitu orang-orang yang tentu saja dipastikan ikhlas karena Allah. Wabillahi, dan dia mengajar pun selalu jiwanya bersama dengan Allah, hatinya tetap bersama dengan Allah. Kalau bersama dengan Allah itu berarti dia mengajar itu tidak ada sombong-sombong. Nah, kayak apa ya yang sombong-sombong tuh nggak usah dicontohkan, gini lah, mengerti aja sendiri. Ya lah, ada orang mengajar tapi sombong-sombong yang timbul ya lah. Nanti kalau dicontohkan bisa tersinggung mendengar. Pahami sendiri aja ya lah. Wabillahi, dia selalu di dalam naungan Allah. Wabillahi, dalam naungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam hidayah Allah. Kayak Pak itu contoh diizinkan Allah itu. Orang diizinkan Allah itu. Dia berirama dengan orang yang mendengarnya. Iyalah. Berirama. Ada jonang sampai marah-marah, sampai betapak meja mengajar, ya Allah. Bahari Pak kayak penggaris guru lah. Bila tidak mengerti anak murid bisa dipukul sidin pakai penggaris lah. Atau tapok ini atau mancam mana lawan orang. Bila tidak puasa, awas di sidin, ku tangkap ikam di sidin. Mantan polisi sidin kan. Bingung nang belajar, besok kan bukahan orang, lari orang lah. Walijalika kana kalamuhu syawaban, semua itu menjadikan kalamnya syawaban, jadi jelas, menjadi terang benderang, tidak sulit. Waqala Imam Junaid, berkata Imam Junaid, ya Imam Junaid radhiyallahu anhu, asyawabu kullu nutkin, ungkapan yang jelas itu ialah kullu nutkin, setiap tutur kata, an ijni asyarin bihaja, yaitu tutur kata yang berkesinambungan dari izin yang memberikan isyarat, yaitu Allah aja wala. Kita dapat mengambil kesimpulan. Sama Syekh ini ngomong untuk apa ini? Ini sebenarnya Syekh ini mengistilahkan maksud daripada pembicaraan beliau ini, memangkas makna sanad. Kita kan bingung sanad. Sudah kayak ini aja Syekh, daripada kamu bingung soal sanad, kamu juga tidak mengerti sanad, dengarkannya mengerti tidak? Bila mengerti maksudnya baik, meningkatkan diri keimanan kita kepada Allah, nah berarti itu langsung Allah Ta'ala mengizinkan dah. Kayak itu aja Jasidin. Nah itu kesimpulannya tuh. Al-hukama humul arifun, para hukama itu, jaran Syekh Muhammad Azibah dalam kitab beliau, rupanya kita kan namanya Iqazul Himam ya, Iqazul Himam. Humul arifuna billah, mereka itu para arif billah. Para arif billah itu orang-orang yang sudah bijaksana, yang dekat dengan Allah, dapat cahaya Allah. Pian ini dapat cahaya Allah juga sudah. Kawa duduk mendengarkan nih. Dulu susah bener, nih kawa duduk. Ada yang mendengarkan sambil berokok, nah nyaman benar. Berarti nyaman. Berokok aja, ulun gin jaka kau berokok, cuma kada kawana nah. Kada ulun kada masam, kada melihat pian berokok, kada masam. Kalau orang kan ada perokok, melihat orang berokok aja masam aja. Ulun kada.
Karena ulun mengajar itu nikmat bagi ulun. Mengajar itu jadi biar nikmat aja merokok sambil nginum kopi. Mun ada banyu es, minum es. Ya lah. Nah, mun anak guring bang, guring aja. Ada jadi masalah juga. Ya lah. Hanya kadang pengajian ini mulai rasa musik tuh nah. Beta guring talior-lior si Din. Jalan anak bah aja, habis dah bah aja. Nah, nggak apa-apa, jangan merasa apa-apa. Kita kalau anak berokok kita stop pengajian, kita berokok kita, ya lah, dikit. Nah ini, innama yakunu ala yaddi sehil kamil al-arif allaji ahlahullahu. Terjadi juga pada masa-masa yang lama, pada masa-masa abad ke-6 ke-7, abad-abad ke-6 ke-7 Hijrah, atau kira-kira abad 10, 11, 12 Masehi. Itu kalau sekarang berapa Masehi dah? Abad 20 lah. Nah, 21. Pada masa-masa itu para syekh, para guru-guru itu menunjuk muridnya. Kalau di pesantren sini bila ada muridnya sudah kelas sudah lanjut, kelas akhir, disuruhnya mengajar di kelas-kelas yang di bawah gitu kan. Nah, itu juga sebuah pendidikan kepada mereka. Ijaro'a ala tilmiji ahliyatut tazkir uzina lahu bitabir. Bila mereka melihat ada murid mereka itu sudah pandai, sudah mengerti, maka mereka pun mengizinkan orang-orang tersebut. Nah, ada satu titik di sini ya yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Azibah. Nah, kata beliau, tazharu wa tafhamu. Yang penting adalah mengajar itu jelas dan dapat dipahami. Mengerti orang, itu yang paling penting sudah. Wala ibaratan indal muhaqqiqin billahnil kalami. Bagi seorang muhakkik, bagi seorang ahli hakikat, orang itu suaranya keras kah? Bilahnil kalam ini suaranya lembut kah, tidak lembut kah? Apa saja, yang penting orang mengerti. Oke, Pak Tok. Misal suara sidin garau, tapi orang mengerti, mendengar. Tuh suara sidin halus kayak burung betet misalnya, ya kah? Tapi orang mengerti. Wa bilahnil kalami wa irabihi wa laqattan fi rab'ihi wa nasabihi min syawabihi inamal ibrah bil ma'ani dunal qawali. Tidak diperlukan harus selalu sempurna dalam hal i'rab bahasa. I'rab itu dalam ilmu bahasa, i'rab itu mengurai kalimat. I'rab itu adalah mengurai kalimat. Kedudukan kalimat itu kenapa? Apakah bahasa itu langsung dan bahasa tidak langsung? Nah, kalau bahasa Indonesia kan kayak itu lah. Grammar bahasa, yalah. Nah, grammar bahasa. Grammar itu apalah? Tata bahasa. Kata kerja, mana kata kerja, mana kata predikat, mana kata benda. Buku itu pasti kata benda, bukan kata predikat. Misalnya ada kalimat buku berjalan ke pasar. Salah tuh buku tuh, berarti salahin buku tuh, berarti jaidun. Nah, misalnya. Nah, itu i'rab namanya. Tidak penting benar itu, tidak penting. Ya penting lah, tapi tidak begitu penting benar lah itu. Tidak pokok benar, tidak. Anda apa-apa mungkin aja ada salah-salah. Misalnya ropaknya atau nasabnya salah, enggak apa-apalah. Misalnya jaidun, yang tepat itu jaidun yajhabu ila suqi. Si Jaid pergi ke pasar atau ke sekolah lah. Si Jaidun yajhabu ilal madrasah. Nah, ke sekolah. Sidin terbaca nang kayak ini, si Jaidun yajhaba ilal madrasah. Aturannya yajhabu dibaca. Yalah. Nah, itu
bersifat ropa dia. Tapi karena sidin entah kayak apakah tersalah kan baca sidin ya jaba atau baca sidin, karena Arab tuh kan bahasa Arab tuh kan gundul, bahasa Arab tuh gundul. Karena lihati kitab-kitab nang ada nih nah kayak pegerang gundul tuh, nggak ada barisnya, jadi terserah. Jadi baca anak ya jaba bisa, ya jabu bisa, ya cubu bisa, ya jabu bisa. Terserah aja. Ini Bapak asal ada alasannya aja. Nah, cuma ada alasan yang benar, ada alasan yang salah gitu kan. Tersalah sih Din. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan tuh. Nah, misalnya Alkitabu jar Sidin Alkitabah. Nah, apa nih Sidin ini salah nih? Seharusnya Alkitabu, kenapa dibaca Alkitabah? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang penting maksudnya, karena orang-orang yang sudah bijaksana, yang arif, itu tidak mementingkan lagi itu. Yang penting maknanya, maknanya sampai. Nah, ini terjadi yuhakaan ba'dan nahwiyin. Nah, nahwiyin. Ada terjadi pada masa-masa sebagian dari orang-orang orang-orang nahu, orang-orang ahli nahu. Nah, ahli nahu itu ahli bahasa Arab, ahli bahasa Arab. Diceritakan dakhala majlis Hasan ibnu Sam'un. Suatu kali dia datang ke majlis Hasan bin Sam'un. Hasan bin Sam'un ini seorang syekh waktu itu. Nah, liyasma'a kalamahu. Dia datang, ada dua orang ahli nahu datang ke, ada orang-orang ahli nahu datang ke mana? Ke pengajian Sidin. Ingin mendengarkan perkataan Sidin. Nah, apa yang dicarinya? Bahasa Arabnya itu nah. Betul kah salah kah kayak itu? Yang dicarinya bukan pelajarannya lain. Mendengarkan yang diucapkan tuh ya Jaidun yajhabaka, Jaidun yajhabuka. Ini itu jadi cari. Bilah nih pansarapa jaman lahu. Tiba-tiba si Syekh Hasannya ada yang salah kata-kata Sidin dalam bahasa nahwu tuh. Maka dia pun keluar dari tempat pengajian itu dan pulang. Hanya gara-gara Sidin salah menyambat, salah mengucapkan itu, lalu menghinanya. Pabalaga jalikal Hasan, maka ketika itu Syekh Hasan mendengar pemberitahuan itu, pakatabalau, lalu beliau pun menuliskan surat. Innaka man kasratul ijab. Umah Sidin, ikam tuh terlalu banyak ijab itu kebanggaan diri, orang membanggakan diri karena merasa penting ilmu nahwu tuh, lalu semuanya disalahkan orang sekampungan, disalahkannya kalau mungkin di kampung tuh kurang ada orang ajan, kurang kurang pasih banar ya, kalau jangan dipakai itu jar. Aduh, guru imam di masjid ada sedikit pina lagu Jawa nih. Membaca surah Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahman, jangan dipakai lagi itu jar. Ya sedikit aja ada salah-salah nih, udah dipakai lagi, masya Allah. Jadi ini kami itu kebanyakan ujub. Nah, rodaita bil wukub, begitu redanya engkau dunal babi pak tamatta ala dobeti akwalika ma'alahni af'alika. Engkau berdiri di depan pintu lama, duduk hanya untuk memperhatikan bagian mana kata-kata nang aku salah. Paham lah. Hebatnya Bang Ikam ini Sidin. Berbangga dirinya, nang dicari adalah kesalahan aja. Untuk apa hidup? Mencari kesalahan aja. Jadi waqat tuhat baina khabdin warabin wa nasabin, yang engkau cari hanya kopat itu baris di bawah kah, baris di atas kah? Warabin, nah baris di atas. Waropa itu domah. Kita sini domah kala. Apa yo? Bahasa kita sini ada selain domah? Adalah. Nah, babulat tuh. Dapan o, dapan do, dapan
dapan to jar kayak itu. Kalau bahari guru mengaji melajari wa nasab itu baris di atas. Kalau khopat itu baris ke bawah. Ya lah, sini bahasanya apa khopat tuh? Baris di bawah tuh. Baris di bawah aja lah kita nyamber lah. Nah, kalau bahasa Arabnya khopat. Wa jazmin, jajamun itu jajam tuh tanda mati sukun. Nah itu aja lah ikam perhatikan di sini. Wah, gilanya ikam. Pan qata'ta anil maksud, engkau potong segala maksud. Hal la rafata ilallahi jami'al hajati. Manusia yang dengan kesombongannya, tidakkah engkau ingin mengangkat derajatmu di sisi Allah? Jami'al hajat wa qafatta kullal munkarati, dan mengkopat menurunkan segala kemungkaran. Anis syahwati, itu nang penting. Nang kayak apa, menahan syahwatmu dari bersombong, itu nang penting, bukan mengungkapkan kesalahan orang. Nah jadi kita nih kalau terlalu banyak mengungkap kesalahan orang lain, kita nih sombong jadinya. Ya lah. Nah jadi apa yang dipikirkan, dosa baik memikirkan nah kayak apa caranya menahan diri supaya jangan berdosa daripada ribut-ribut lawan orang. Baik engkau menahan diri dari perbuatan mungkar. Wajajamta ani syahwat, dan seyogianya engkau bukan mencari sukun-sukun baris kalimat yang dikatakan orang, tapi yang engkau cari bagaimana engkau mensukun syahwat nafsumu untuk tidak sombong. Itu yang penting, hebat benar kalau jawaban sidin nih bisa benar mano mengkiasakan sidin. Wa inna ma yuqalu lahu lima kunta majnaban. Sesungguhnya orang-orang tidak berkata lima kunta majnaban. Bukannya lima lam takun mu'arriban, atau semua orang tidak pernah bertanya kepadamu atau kepada siapa saja apa ini irabnya. Nanti di akhirat ditanyakah Tuhan apa irab bahasamu? Tidak. Yang ditanya Tuhan di akhirat itu adalah berapa besar dosamu. Subhanallah. Andaikan lebih utama ucapan itu daripada maksud, andaikan lebih utama baris-baris itu, maka Nabi Harun lebih bagus daripada Nabi Musa. Iyalah, Nabi Musa itu ingat lebihan lah kisah Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa, saudara sepupu. Itu pandai berbicara, karena Nabi Musa itu suara sidin itu kena waktu lagi kecil itu api kan dari Fir'aun lah. Nah disuruh ada kisah memilih, lalu sidin mengambil api, lalu akibatnya mulut beliau itu pilat, bahasa Banjar, bahasa Indonesia apa ya, kaku lah ilat sidin, sehingga kalau berbicara mungkin tidak begitu jelas. Makanya ada doa beliau, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Hilangkan nih keluh-keluh di dalam lisanku. Itu Nabi Musa. Andaikan ucapan itu lebih utama daripada maksud makna, maka tentu Allah lebih memuliakan Nabi Harun daripada Nabi Musa. Kenyataannya Pak, Nabi Harun hanyalah pembantu daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ujar sidin disebut sebagai nabi yang memiliki apa? Al-ujama, ya kah? Nah, nabi ada 5 nabi yang memiliki uzama, yang memiliki keutamaan kebesaran dari Allah, keutamaan diantara para nabi-nabi yang lain. Andaikan karena kalimat bisa berbahasa itu lebih utama, tutur kata itu lebih utama, pasti Allah akan memilih Nabi Harun ketimbang Nabi Musa. Nah, jadi bila kita memahami nanti mendengar ceramah, mendengar apa, supaya jangan mengutuk kesalahan orang lain kalaupun orang salah ada berceramah. Kalau hati kita ini sudah tidak suka, nggak mau lagi dah masuk ilmu, nang kayak 2 orang ahli nahu tadi tuh, atau para ahli nahu tadi tuh, nggak mau lagi dia, yalah. Tapi dengarkan apa maksudnya nih, oh ini maksud sudah, ya kan, itu yang utama. Ambil makna di dalamnya. Berzikir,
Ayuha subhanallah, ulun guru mengucap subhanallah itu tidak bagus suara, enggak apa-apa. Itu tidak penting. Yang penting maknanya bagus di hati, pian kepada Allah aja. Begitulah kita beragama. Lapas itu penting juga, tapi tidak sepenting sebesar-besarnya. Ya kalau nang penting maksud di dalam. Allahu Akbar. Kasihan mana Sidin, kenapa suara Sidin memang lagi halus mereka itu kayak Pak? Hah? Kalau di Hulu Sungai banyak lagi ya, ada yang memanjakan Hintalo ya lah, Hintalo aja Sidin. Yang mujur apa? Hintalo jakah atau Hintalu aja Sidin. Maka Sarabaha menyambat ayam hayam aja Sidin. Ya kah? Tuh ada hayam, nah aja Sidin, hayam. Kita bingung hayam termaksudnya adalah ayam. Tapi kita pahami ya maksudnya berarti ayam, subhanallah. Nah, intinya seperti itu. Sungguh inti daripada pembicaraan saya bahwa terlepas dari siapapun yang berbicara, siapapun bicara, binatang pun berbicara boleh saja, silahkan. Ini kesimpulan saya lah. Bila Allah memberikan hidayah kepada kita melewati dia, berarti orang itu diizinkan Allah memberikan pengajaran kepada kita. Ya kalau Allah memberi hidayah kayak apa mengerti kita. Nah itu intinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala johiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas johirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku, tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki la ilaha. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik napasku miliknya, berserah diri padanya. Allahumma astur aurati wa ahli bipadli la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dengan keutamaan la ilaha illallah. Gejolak syaitan diri, angkara murka, nafsu dunia, harta tahta dan wanita, pujian jabatan, kaya dan berjaya, ku bentengi jikir Allah Ta'ala.